Bismillahirrahmanirrahim. Tidak terasa beberapa bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Marilah teman-teman kita bersama belajar memahami tentang apa itu saum Ramadan. Apa kabar teman-teman semuanya? Tetap semangat ya. Nah, ya pembelajaran kita kali ini ya secara virtual dengan rekaman video Ustazah dan belajar tersenyum menerima materi dengan baik. Ada kesepakatan yang harus diketahui oleh teman-teman? Ya, oke. Yang pertama adalah ikuti kegiatan materi secara utuh. Kemudian yang kedua, hadir tepat waktu dan tidak diperkenankan komentar atau ketika sedang jam pelajaran teman-teman harus fokus. Kemudian selalu penuh semangat. Baik. Yang pertama adalah kita akan memahami arti dan hukum saum Ramadan. Ya. Saum menurut bahasa itu artinya al-imsak atau menahan sesuatu. Menurut istilah berarti menahan diri dari makan, minum, dan segala sesuatu yang membatalkan saum. Mulai sejak terbit fajar atau masuk waktu subuh sampai terbenam matahari, masuk waktu maghrib. Jadi teman-teman ketika melakukan saum tidak seharian full. Itu dimulai dari waktu masuk subuh ya dan masuk waktu maghrib. Jadi ketika maghrib teman-teman sudah bisa berbuka. Nah, saum itu ternyata hukumnya wajib. Bagi siapa? Bagi orang Islam yang sudah akil balik. Teman-teman yang usianya masih usia 8 atau 9 tahun itu adalah sedang belajar. Ya, supaya nanti besarnya tidak lagi kaget dalam melaksanakan ibadah saum. Nah, syarat wajib saum Ramadan itu apa saja? Yang pertama, orang Islam. Ya. Kemudian akil balik. Yang ketiga, berakal sehat. Dan yang keempat, yang mampu saum. Orang yang sakit itu boleh tidak bersaum. Nanti akan digantikan pada hari yang lain. Sekarang, amalia sunnah saum Ramadan itu apa saja ya? Yang pertama, menyegerakan berbuka bila waktunya tiba. Jadi teman-teman, ketika sudah azan maghrib, itu menandakan bahwa sudah masuk atau sudah boleh untuk berbuka. Silakan, tidak boleh ditunda-tunda. Berikutnya adalah berbuka dengan makanan yang manis. Ya, silakan dahulukan dulu dengan minum air teh manis ya atau makanan-makanan yang sifatnya manis atau rasanya manis. Jangan langsung dengan yang pedas-pedas ya. Yang berikutnya adalah membaca doa berbuka saum. Nah, doanya itu zahabat zama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insya Allah. Kemudian memberi makan kepada orang yang berbuka saum. Ya, di sini ya untuk menyemangati kita bahwa ketika kita memberi makan kepada orang yang bersaum, maka kita akan mendapatkan pahala orang yang saum tersebut ditambah pahala dari kita bersaum, ya. Kemudian memperbanyak sedekah. Nah, kita kenal bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang dermawan dan lebih dermawan ketika di bulan Ramadan. Ya, kemudian
perbanyak tadarus Al-Quran. Nah, bukan hanya kita punya target dalam 1 bulan full Al-Quran kita tamatkan, tapi tanpa kita pelajari kandungannya. Nah, sekarang kita harus perbaiki. Selain kita bertadarus Quran, maka kita memperbanyak mempelajari isi kandungan Al-Quran. Kemudian melaksanakan sholat tarawih, ya. Sholat tarawih itu adalah sholat sunnah yang dilakukan pada bulan Ramadan, ya. Dilaksanakan ba'da isya 11 rakaat. Berikutnya, apa saja sih yang bisa mengurangi nilai saum? Nah, teman-teman, jangan sampai saum yang kita laksanakan itu saum yang hanya mendapatkan lapar dan haus. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang kita lakukan yang justru itu mengurangi nilai saum kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu 1, berkata kotor, dosa dan dusta. Kalau kita tidak pandai bicara, ya, Rasulullah mengingatkan, ihfadz lisanaka, peliharalah lidahmu, atau qul khairon aw liyasmut. Bicara yang baik. Kalau tidak bisa bicara, diam saja. Nah, yang kedua, mencaci maki. Kemudian berkelahi atau bertengkar. Nah, ini kalau teman-teman bermain, kemudian punya teman yang mengajak untuk kita mengarah kepada pertengkaran, katakan saja, afwan, ana shaimun. Maaf ya, saya sedang bersaum. Seperti itu. Kemudian gibah atau mengumpat orang, ya, membicarakan kejelekan orang. Nah, itulah yang mengurangi nilai saum. Dan yang terakhir adalah perbuatan dosa lainnya, ya. Banyak hal yang memang harus kita ketahui, jangan sampai kita sudah saum dari pagi sampai sore, kemudian seharian, kemudian sebulan, ternyata Allah tidak berikan pahala itu, ya, karena kita melakukan hal-hal yang mengurangi nilai saum. Di sini ada hal-hal yang tidak membatalkan saum. Nah, teman-teman, ya, yang pertama itu adalah berkumur-kumur. Silahkan, ketika teman-teman merasa tidak enak, ya, kemudian bau mulut tak segar, atau merasa ada makanan yang masih terselip dalam gigi kita, silahkan teman-teman lakukanlah berkumur-kumur dengan air. Maka berkumur-kumur tersebut tidak akan membatalkan saum. Dengan catatan, berkumur tidak ditelan airnya. Yang kedua, menggosok gigi. Nah, ya, usahakan bagaimana caranya supaya ketika kita bersaum, maka bau mulut yang ada di dalam mulut kita itu tidak sampai bau yang tidak mengenakan. Silahkan menggosok gigi sebelum berwudu, itu boleh, tidak membatalkan saum. Yang ketiga, menuangkan air di atas kepala. Nah, jika teman-teman bermain, kemudian siang hari sangat panas. Kemudian kita guyurkan, kita tuangkan air di atas kepala kita, kemudian menjadi adem. Nah, itu tidak akan membatalkan saum, ya. Yang keempat, berbekam. Nah, berbekam ini adalah cara kesehatan ala Rasulullah SAW, ya. Penyedotan darah kotor dalam tubuh kita. Itu boleh dan tidak membatalkan saum. Yang kelima, muntah, ya, muntah dengan sengaja atau muntah dengan tidak sengaja, ya, atau karena kita sakit atau makan minum dalam keadaan lupa, ini pun tidak membatalkan saum, ya. Jadi jangan disengaja, oh saya muntah berarti saya harus batal. Tidak ya teman-teman, ya. Atau ketika kita makan dan minum sudah sepiring dan sudah sebotol, ya, tapi kita lupa, itu rizki minallah, ya. Silakan lanjutkan saumnya, kemudian itu tidak membatalkan saum. Nah,
Teman-teman, semoga bermanfaat. Terima kasih. Kita ucapkan dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.